Baik, di kesempatan yang baik ini kita akan ngebahas tentang salah satu buku kuno, teman-teman, yang berjudul Influencing with Integrity, ya, Management Skills for Communication and Negotiation. Hal yang paling menarik bagi saya itu justru ada di awal buku ini, di covernya gitu. Nah, di covernya. Nih, ya. Tulisannya gini. Now you can learn the master communication skills executive at Chase Manhattan, Coca-Cola, ITT, IBM, Pacific Bell, American Express, AT&T, and other major corporation learn at private seminars. Jadi sebenarnya ini karena saya sudah cukup ngulik banget buku ini dan alhamdulillah udah mau selesai juga baca dan ngebahas buku ini. Uh, Sebenarnya buku ini tuh ditulis sama Jenny Laborde, itu pemadatan dari 3 hari seminarnya dia, 3 hari trainingnya dia, terus dibukukan di sini. Kalau naskah awalnya itu eh, konon katanya lebih tebal dari ini, teman-teman. Jadi ini sudah disimplify, udah disederhanakan. Dan si Jenny Laborde ini adalah murid dari John Grinder. Gitu. Jadi karena ini adalah buku 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 NLP, tapi di awal tidak menunjukkan bahwa ini adalah NLP. Tapi ketika dibuka, isinya tuh NLP semua. Dan yang menarik adalah, ini buku NLP yang diaplikasikan dalam bisnis, teman-teman. Bisnis. Karena si Jenny Laborde dia seorang konsultan, dia seorang trainer juga yang masuk ke perusahaan-perusahaan besar. Dan info terakhir ya yang saya tahu itu sebelum beliau meninggal tahun kemarin, tahun 2023 beliau udah meninggal. IBM itu ngebayar dia untuk ngisi seminar 3 hari itu sekitar 300 juta something lah, hampir 400-an, 380 jutaan. Wow, tuh. Kalau bagi kita itu angka yang cukup fantastis ya, ngisi training dengan budget segitu. Wuhu! Tiap bulan bisa beli rumah kita. Oke, kita mulai masuk ya ke di halaman-halaman awalnya. Dan ini saya dapat nasihat juga dari salah satu teman yang cukup menginspirasi saya. Jadi alangkah baiknya kalau kita baca buku itu memang dari benar-benar beli bukunya, teman-teman. Bukan cari PDF-nya di Google. Ya, memang kebanyakan dari kita, saya pun dulu juga gitu. Saya suka karena cari yang praktis, cari yang murah gitu kan ya. Zaman dulu pasti yang dicari adalah PDF-nya itu. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan untuk bisa jajan buku, belanja buku, sehingga yang saya dapat dari nasihat itu adalah biar ilmu yang kita dapatkan ini lebih berkah, teman-teman. Karena gimana pun juga PDF itu adalah bajakan. Kalau memang mau beli ya belinya pakai di EPUB itu pasti berbayar sih ya. Pakai Kindle itu juga berbayar. Walaupun ada yang gratis juga. Jadi saran dari sahabat baik saya ini juga ingin saya sampaikan ke teman-teman, kalau memang ada lebihan rezeki gitu kan, beli bukunya aja dibandingkan kita download PDF-nya. Gitu. Ya, oke. Jadi buku ini pertama kali diterbitkan tahun 83. Tahun 83. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 9 chapter, ada 9 bab. Sorry, 10. Ada 10 bab di sini. Dan tentu nggak mungkin ya, hari ini langsung kita bahas sampai selesai, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita bahas di awal-awalnya dulu aja sebagai pemantik bahwa insya Allah ini bisa menjadi event yang berkelanjutan lah ya. Hal yang menarik yang saya dapatkan dari daftar isi ya, karena pasti kalau kita baca buku yang pertama kali kita lihat adalah daftar isinya. Hal yang menarik adalah ini mayoritas yang ditulis adalah four pillars NLP, teman-teman. Tapi benar-benar didetailkan, benar-benar dijabarkan yang aplikatif banget dalam dunia komunikasi, terlebih lagi dalam dunia bisnis. Jadi bab 1 itu outcomes, bab 2 itu rapport, bab 3 itu perception plus thinking communication,
ada sensory acuity, tuh kan, ada the five finger pointers, ada meeting procedures, ada flexibility, tuh itu kan four pillars ya, dan juga ada syntonic sales technique. Jadi si Jenny Laborde ini bikin pemodelan namanya syntonic, teman-teman. Apa itu syntonic nanti akan kita bahas, insya Allah. Dan juga bab ke-9 ada negotiating with others. Terus yang bab ke-10 yang terakhir adalah congruence. Oke, itu daftar isinya. Kita masuk ke kata pengantar, forward. Ini dari John Grinder. Nah, ditulis pada musim panas tahun 83. Ini nggak mungkin saya bacakan semua, teman-teman, karena yang saya bacakan yang menarik bagi saya ya. Yang menarik bagi saya pasti sudah saya underline seperti ini. Oke. Jadi, di sini John Grinder tuh menuliskan gini. We uncover ways to recognize and codify the specific skills by which excellent communicators achieve their outcomes in field as disparate as medicine and business. Jadi si John Grinder ini sudah uncover, membongkar ya cara-cara untuk mengenali dan juga mengkodekan spesifik skill ya, suatu kehebatan ekselensi yang dimiliki oleh para komunikator. Ya tentu kita yang sudah belajar NLP tahu bahwa kalau kita belajar NLP kan kita belajar untuk menstrukturkan sesuatu, mengkodekan sesuatu yang itu kita tangkap, kita jadikan sebagai sebuah pattern atau pola. Gitu. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa these models are the result of NLP technology. Jadi pemodelan yang ada di dalam NLP itu adalah hasil dari teknologinya NLP, bukan NLP itu sendiri. Jadi masa gini, bahwa NLP itu adalah sebuah serangkaian proses sehingga menjadikan suatu pemodelan tertentu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita nemu ketika kita belajar NLP, kita nemu ada four pillars, kita nemu ada macam-macam di dalamnya ya, ada language model, ada Milton model, ada slate of mouth, ada meta model. Itu semua adalah hasil dari teknologinya NLP. Tapi itu bukan NLP-nya sendiri. Karena NLP-nya sendiri itu adalah proses untuk menciptakan pemodelannya itu. Nah, ini menjadi hal yang menarik bagi saya karena banyak orang yang menganggap itu bahwa NLP itu adalah ya meta model, NLP itu adalah Milton model dan juga serangkaian teknik yang ada di dalam. Padahal NLP-nya itu adalah serangkaian proses untuk menciptakan pemodelan tersebut. Ya. Jadi ini hal yang menarik ya. Nah, di sini yang bikin menarik lagi adalah si John Gardner mengatakan, I have selected fewer than 10 people to work with me as partners. Jadi, si John Grinder ini sudah memilih partner, 10 partner ya untuk bekerja bersama dengan dia. Dan si penulis buku ini, Jenny Laborde itu adalah salah satu partnernya John Grinder. Waduh, ini yang bikin keren tuh ternyata itu. Jadi saya juga baru tahu ketika baca kata pengantarnya ini bahwa si Jenny Laborde itu adalah mitranya si John Grinder. Dan di sini juga ada pujian terhadap Laborde ya, bahwa tidak diragukan lagi dia adalah orang yang sangat skillful ya dalam mempresentasikan model dari NLP dan juga dia sangat terampil dalam menjelaskan NLP proses. Salah satu kehebatannya si Laborde ini adalah dia punya kemampuan yang bagus banget dalam menggunakan metafora di dalam sesi consulting dan juga trainingnya dia. Dan termasuk di buku ini. Jadi saya cukup menemukan banyak metafor-metafor yang cantik ya, yang dipakai oleh si penulis untuk menjelaskan pembahasan yang dia tulis di buku ini. Oke. Ketika saya belajar tentang hipnosis, ketika saya belajar tentang NLP, saya kan sangat tertarik dengan dunia persuasi ya. Itulah sebabnya kenapa buku-buku saya semuanya bertemakan persuasi. Nah, dalam dunia persuasi itu saat itu ya, saya mendapatkan perspektif gini bahwa
persuasi dan manipulasi itu menggunakan cara dan teknik yang sama, teman-teman. Persuasi dan manipulasi itu menggunakan cara dan teknik yang sama. Jadi kalau kita belajar NLP, kita belajar hipnosis, itu bisa kita pakai untuk manipulasi. Nah, persuasi itu juga menggunakan cara-cara yang sama. Yang membedakan, ini pemahaman saya waktu itu ya, yang membedakan adalah intention kita, niatan kita. Jadi kalau persuasi itu eh, ditujukan tidak untuk merugikan orang lain. Positif intensinya adalah saya ingin membantu Anda dengan cara berkomunikasi yang seperti ini. Sedangkan kalau manipulasi, itu yang untung hanya satu pihak. Jadi misalnya saya seorang manipulator gitu ya. Saya menggunakan teknik-teknik dalam NLP, hipnosis untuk mempengaruhi orang, sehingga orang lain itu rugi, dan hanya saya yang mendapatkan keuntungan. Nah, itu manipulasi. Jadi, setelah John Grinder ini memberikan training ke ribuan orang, terus dia juga sempat bertemu dengan beberapa jurnalis. Ada seorang jurnalis mengatakan hal tersebut bahwa, loh, kan teknik ini bisa digunakan untuk manipulasi gitu. Dan itu disepakati juga ternyata oleh John Grinder. I agree with the journalist that these skills can be used to manipulate. Nah, jadi disepakati juga oleh John Grinder bahwa teknik-teknik dalam buku ini, teknik-teknik dalam NLP itu bisa dipakai untuk memanipulasi. Nah, jadi nanti di buku ini pun si Jenny Laborde itu akan menyampaikan tentang apa perbedaan antara persuasi, communication, dan juga manipulasi itu seperti apa sih bedanya, jelasnya di mana. Dan itu cukup melengkapi pemahaman saya tentang dunia persuasi. Oke. Itu pembuka dari John Grinder. Sebelumnya untuk mau apa? Apakah boleh dipotong semisal Oh, ada boleh. pertanyaan gitu? Boleh, Oke. langsung potong aja kalau misal ada pertanyaan. Ya, Oke. kalau mau diskusi, boleh, boleh aja. Aku malah. Oke, saya minum dulu ya. Iya, monggo. Ini karena aku membuat catatannya. Oke, eh, Mungkin aku masih miss di sini. Perbedaan persuasi dan manipulasi itu berarti ada pada intensionalnya ya, niatannya itu ya. niatan. Heeh. Terus yang kedua, apa yang menjadikan si Jenny Laborde itu punya apa ya, kespesialan sehingga dia bisa bisa membedah ini dari kacamata bisnis. Apakah dia seorang pelaku bisnis kah atau memang hanya konselor kah gitu? Oke. Ada sebuah obrolan yang pernah saya tangkap ketika si penulis ini diajak wawancara ya. Sebenarnya dia tuh nggak punya niatan untuk menjual materi ini. Jadi dia tuh yang dicari sama pertama kali yang meng-hire dia itu IBM. Wah, tuh perusahaan raksasa tuh kan. Jadi pertama kali yang melirik apa yang dikerjakan oleh si Jenny Laborde itu malah dari IBM. Yang sebelumnya karena dia lebih cenderung itu ya, dia suka mengajar sebenarnya, dan dia nggak ada niatan untuk menjual ini, tapi karena ada kesempatan ya it's okay lah, akhirnya diambil gitu. Itu yang saya tahu dari wawancaranya, sebatas itu sih. Dan ketika ditanya, berarti Anda ini seorang sales? Awalnya saya tidak mengakui bahwa saya adalah seorang sales. Saya hanya menceritakan apa yang saya temukan, apa yang saya pelajari, gitu. Tapi kemudian orang-orang tertarik untuk membelinya, gitu. Ya baru di akhir-akhir ini saya cukup nyaman dengan kalau saya dikatakan sebagai seorang sales. Itu pengakuan dari si Jenny Laborde kayak gitu, Mas Fuad. Ya, ya. Oke, teman-teman yang lain silakan ya, kalau misal mau mau diskusi, boleh banget. Saya jawab kalau kalau bisa ya. Kalau nggak bisa dijawab nih, biar dibantu sama teman-teman yang lain. Ini banyak orang-orang hebat loh di sini sebenarnya itu ya. Saya cuma ngebacain aja sih buku ini. Ada Andreas. Halo Andreas, lama nggak jumpa.
Halo, halo, monggo. Halo. Jos. Oh, ada Mas Andreas tuh, Ada, mantap. mantap ini. Banyak orang-orang hebat loh yang hadir di sini. Waduh, keren, keren, keren banget nih. 36 orang loh. Berapa? Oh iya, 36. 36 orang. Mm-mm. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kemudian di pembukaannya si penulis menuliskan, karena udah saya garis bawahi ya. Now, for the difference between influence and manipulation. Nah, sekarang adalah perbedaan antara influence dan manipulasi, memengaruhi dan memanipulasi. Dan perbedaannya sangat sederhana di sini disampaikan. Jadi yang pertama adalah kita once you know how to clarify your, kita tuh perlu mengetahui desires kita itu apa, outcome kita itu apa dalam berkomunikasi. Oke, itu yang pertama. You can use the same technique to clarify the outcome. Nah, jadi gini, kalau dalam dunia persuasi, dalam dunia influencing ya, bukan manipulation, itu eh, kalau kita punya outcome, orang lain kan juga punya outcome ya, dalam bisnis, udah punya outcome-nya masing-masing. Kalau influencing, itu adalah gimana caranya kita menemukan cara agar outcome saya dan outcome mitra bicara saya itu bisa sama-sama terwujud. Perbedaan di situ. Nah, kalau hanya kalau hanya meraih outcome diri sendiri tanpa memikirkan atau memperhatikan outcome-nya orang lain, itulah yang disebut dengan manipulasi. Jadi bedanya itu, teman-teman. Kalau manipulasi itu berarti murni untuk menguntungkan diri sendiri, hanya outcome-nya sendiri yang dicapai, bukan orang lain. Tapi kalau influencing, sama-sama tercapai. Nah, sebenarnya kalau kita bahas tentang negosiasi ada kemiripan di sini ya, karena negosiasi adalah part dari persuasion dan juga influencing people gitu loh. Jadi makanya di buku ini dikatakan judulnya adalah Influencing with Integrity. Nah, integritinya inilah yang menjadi suatu hal yang khas banget yang membedakan antara uh, influencing dan juga manipulasi. Dan di sini sih Jenny juga menyampaikan, menuliskan bahwa ya saya nggak bisa eh, menahan evil-nya orang, dark side-nya orang lah gitu ya. Kalau semisal menggunakan buku ini untuk hal-hal yang buruk gitu loh. I cannot prevent that evil gitu. Karena itu juga sebenarnya eksis di dalam diri kita gitu. Gitu. Terus di kalimat terakhirnya ini dituliskan I recommend influencing over manipulation. Dan dia merekomendasikan influencing dibandingkan manipulasi. Oke, di sini ya, teman-teman, kita sama-sama belajar bahwa kalau kita ingin mempengaruhi orang, ini suaranya siapa? Mas Fuad, minta tolong. Oke. Wait. Ada yang bocor. Ada yang bocor itu nampaknya. Oke, sudah. Oke. Jadi, kalau kita ingin mempersuasi orang, katakanlah semisal gini lah ya. Ini dari perspektif saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang coach gitu. Apakah saya butuh duit? Yes, of course, saya butuh duit, gitu kan. Tapi lantas apakah saya menghalalkan segala cara agar, oh, yang penting dapat klien, yang penting dapat training dari perusahaan. Nah, sementara saya tidak memikirkan keuntungan apa yang didapatkan oleh mitra saya nantinya. Jadi yang membedakan di situ. Karena ya evil-nya kita itu pasti akan ada, tergantung kita kita sadari atau tidak. Oke, Mas izin bertanya sebentar. Ini bisa di on cam nggak, Mas Mika? Sebentar. Masih di nonaktif soalnya. Sebentar. Oke, silakan. Oke.
Ya, tadi kan yang soal apa namanya pembedaan antara manipulasi sama influence dan Influence. Ya. penekanannya kan influence kan harusnya lebih di atas daripada manipulasi. Iya, harapannya gitu. Nah, Heeh. harapannya begitu. Cuman kan memang tadi kan si penulis juga mengatakan bahwa saya juga nggak bisa apa ya Menahan ya, membendung menahan membendung dan dark menahan itu kan. side-nya Nah, kita, pembaca. kalau tiba-tiba saya kepikiran kayak gini, semisal Mas Idrus itu kan seorang influencer, hitungannya Amin. kan maksudnya kan. Oke. Ya, influencer. Terus misalnya Mas Idrus itu melihat ada orang yang mungkin kayak tiba-tiba random aja gitu waktu jalan terus tiba-tiba kok ini orang ini apa namanya kayaknya butuh bantuan gitu loh. Mm-mm. Butuh bantuan. Terus pas Mas Idrus ngobrol-ngobrol sama dia, itu kan belum ada niat untuk menginfluence dia sama sekali. Mm-mm. Jadi kan ceritanya kayak masih blank nganu kan, Oke. masih blank paper gitu kan. Nah, ketika kita mencoba untuk memberikan advice atau katakanlah suggest ke dia, itu apakah kita disebut sebagai manipulasi atau disebut sebagai influencing ke dia? Oke. Oke. Bagus Ah nih itu. pertanyaannya. Oke. Udah? Oke, terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Bagus banget. Balik lagi ke intention, ke niatan ya. Karena gini, kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Richard Bandler ya, bahwa everything is on purpose, bahwa segalanya itu pasti ada tujuannya, on purpose gitu loh. Mau kita sadari atau tidak, purpose itu selalu ada. Nah, purpose itu dikuatkan dengan intention, niatan kita. Niatan itu bisa muncul di awal, bisa juga di tengah-tengah. Nah, gitu. Jadi menariknya gini ya, niatan itu bisa berubah. Niatan awal jelek jadi baik, itu bisa berubah di perjalanannya. Niat baik jadi jelek, niat jelek jadi baik, itu bisa berubah. Makanya kalau saya ingat sebuah satu nasihat yang bagus bangetnya. Dalam hal apapun itu, alangkah baiknya kalau kita tuh senantiasa memperbaharui niat. Karena bisa jadi ketika di awal kita sudah punya positive intention, niat yang positif, di tengah-tengah jalan kita menemukan hal-hal, wah, oh ternyata bisa gini, bisa gini, bisa gini gitu kan. Itu tanpa kita sadari bisa saja dan memungkinkan intention kita tuh geser. Jadi makanya pentingnya kita menggunakan sensory acuity ya dalam NLP biar kita tuh bisa lebih aware dengan oke, what happened ayah naon di dalam diri saya gitu kan dalam berproses seperti ini gitu. Dan itu keren 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 banget sih. Makanya nasihat itu selalu selalu saya ingat bahwa senantiasalah untuk memperbaharui niat gitu loh. Karena niat itu bisa aja sama tapi intensitasnya itu bisa jadi kayak berkurang gitu lah. Itu perlu diperbarui biar lebih gede lagi itu. Kira-kira gitu, Mas Mika. Sudah terjawab? Oke, mantap. Mas Fuad nanti mungkin bisa dibantu untuk catatan-catatan ini dimasukkan ke Words atau apa gitu ya. Nanti biar bisa di-share. Oke. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, ini ada chat dulu. Sepakat sama Mas Idrus, niatan itu bisa muncul di awal atau di tengah. Ya, benar. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke pembahasan introduction. Awalnya nih ya. Jadi experts have concluded. Jadi para expert itu sudah mendapatkan konklusi, kesimpulan terhadap orang-orang yang punya kekuatan dalam berkomunikasi itu bukan dari apa yang dia sampaikan, but how they say it. Tapi dari bagaimana mereka itu menyampaikannya. Oke, ini menarik ya. Jadi bukan orang-orang yang jago dalam berkomunikasi itu mereka itu jago dalam how to-nya. Bagaimana cara dia menyampaikannya. Dan kebanyakan dari orang-orang yang hebat, komunikator yang hebat, itu memiliki cukup banyak skill di dalam dirinya.
Dan ini sebuah klaim yang sangat luar biasa banget dari si penulis. This book presents some of these skills. Dan buku ini tuh menyajikan beberapa skill-skill yang dimiliki oleh para great communicators itu. Which are, yang mana ini sangat bermanfaat sampai 95% dalam komunikasi yang kita hadapi. Wow, ini sebuah klaim yang luar biasa banget ya. Sampai dia menuliskan bahwa buku ini tuh bisa ngebantu kita, bisa kita pakai bahkan sampai 95% di dalam segala situasi yang kita hadapi dalam berkomunikasi. Walaupun buku ini fokusnya adalah business communication, tetapi skill ini juga tetap bisa bermanfaat digunakan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang. The recognition and practice of these skills lead to better choices, better decision, and even better thinking processes. Jadi kita akan mengenali dan juga ada beberapa latihan terhadap skill-skill yang akan mengantarkan kita biar kita tuh bisa lebih punya banyak pilihan, biar kita bisa lebih punya kemampuan yang lebih bagus dalam mengambil keputusan, dan juga membantu kita dalam proses berpikirnya kita. Keren ya. Nah, ini juga yang saya garis bawahi teman-teman. Part yang menurut saya itu menohok gitu ya, ngena banget. Effective communication begins with the recognition that each of us is unique and different. Ini kalau teman-teman sudah belajar Ericksonian itu pasti, ini Ericksonian banget gitu. Karena di sini dijelaskan bahwa komunikasi efektif itu dimulai dengan memahami, mengenali bahwa setiap kita itu adalah unik dan berbeda. Ini adalah sebuah jargon yang cukup familiar di telinga kita. Kalau kita udah belajar NLP, kita belajar hipnosis, atau mungkin Ericksonian hipnosis, kalimat ini sangat familiar di telinga kita. Nah, good communication skills bridge these differences. Jadi kalau orang yang jago dalam berkomunikasi itu, dia tuh cukup terampil dalam menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut. Jadi setelah mengenali perbedaan-perbedaan tersebut, dia tahu, oke, untuk menjembatani perbedaan ini saya menggunakan cara ini. Oke. Bridging skills are influencing skills. Nah, bridging skill itu adalah influencing skill. Jadi influencing skill yang dimaksud sama si penulis ini adalah ya kemampuan kita untuk membridging, menjembatani perbedaan-perbedaan itu, biar kalau semisal saya ketemu dengan orang yang kaku nih gitu. Ya mungkin gaya komunikasinya seperti itu, cara berkomunikasinya seperti itu. Berarti saya memahami bahwa dia berbeda, dia unik dengan saya, dengan orang yang lainnya. Saya butuh pendekatan yang berbeda, saya butuh banyak cara yang lain, alternatif lain untuk mendekati orang seperti ini gitu. Nah, terus disebutkan juga this technology was first called psycholinguistic. Jadi teknologi ini dulu tuh namanya adalah psycholinguistic. Dan kemudian dia berevolve, ya, dia berubah menjadi neurolinguistic programming. Nah, jadi dimension nih NLP di dalam buku ini. Jadi kalau misal, makanya kalau orang baca lihat covernya itu, ini buku apaan gitu kan? Ternyata buku NLP. Saya juga baru tahu ketika dikasih, wah ini buku NLP nih, ketika buka di daftar isinya, wah buku NLP gitu. Now comes the syntonic model. Nah, ini syntonic model itu adalah sebuah pemodelan yang dia bikin sendiri nih, ya. A new science designed especially for analyzing and producing excellence in communication. Jadi ada sebuah ilmu yang didesain spesial untuk menganalisa dan untuk menghadirkan, untuk menjadikan kita lebih hebat dalam berkomunikasi. Nah, kira-kira gitu ya. Dan namanya ini adalah dari sintoni, yang artinya adalah be in harmony with self and with others. Waduh, ini pembahasannya Andreas banget nih kalau harmoni-harmoni. Jadi memang hal yang menarik adalah kadang gini ya, kalau kita amati teman-teman.
saat kita berinteraksi dengan orang gitu ya, kadang kayak ada ngerasa ngapain sih kayak gini? Ah, nggak penting banget sih ngobrol kayak gini gitu kan. Jadi kan antara yang kita ucapkan dengan apa yang ada di batin kita itu nggak kongruen gitu loh, nggak kongruen. Makanya sintonik ini goalnya adalah biar kita tuh bisa lebih harmoni dengan diri kita dan orang lain gitu. Dan ini bagi saya cukup jadi PR ya di saat kita itu punya keinginan untuk mempengaruhi orang lain, tapi dalam diri kita itu masih belum kongruen antara pikiran kita, perasaan kita, dengan jiwa kita, itu masih belum kongruen. Masih ada banyak pertentangan di part-part di dalam diri kita itu. Nah, the syntonic model is concerned with the how or process of communication, not the what or content. Nah, syntonic model itu concern-nya di how atau proses berkomunikasinya. Jadi bukan pada apa yang disampaikan, tapi lebih kepada bagaimana cara menyampaikannya. Oke. Nah, di sini sebutkan juga the first step toward mastery communication is to know what you want. Langkah pertama untuk memastery komunikasi adalah tahu apa yang kita inginkan. Banyak dari kita itu kalau kita mau menyadari ya, banyak dari sebagian kita itu belum terampil untuk menentukan apa sih yang sebenarnya saya inginkan. Ada satu buku lagi yang cukup bagus, bentar. Nah, buku ini bukunya tipis banget, ditulis oleh Joseph O'Connor sama Ian McDermott. Jadi dia tuh nulis ini. Pertanyaan yang dahsyat itu adalah what do you want? What do you want adalah pertanyaan yang dahsyat banget, dikatakan sebagai ultimate question di sini. Jadi pentingnya kita tahu apa yang kita inginkan. Kalau dalam NLP itu kan menjadi sebuah outcome ya. Jadi kenapa kita kadang ngobrol sama orang tiba-tiba nggak nyambung gitu kan? Karena kita nggak tahu batasan-batasannya. Apa yang ingin kita capai saat kita berinteraksi dengan mitra bicara kita, saat kita ngobrol sama orang. Karena outcome-nya nggak tahu kita. Karena kita masih belum tahu, belum terampil untuk menentukan apa sih yang sebenarnya saya inginkan dari obrolan seperti ini, gitu. Ngobrol dengan orang, gitu. Makanya di sini disebutkan bahwa kalau kita ingin jadi master dalam komunikasi, kita perlu tahu what you want, apa yang kita inginkan. Maka di sini juga disebutkan, for many people, this is the most difficult step. Untuk beberapa orang, ini adalah hal yang sangat susah, langkah yang sangat susah. Jadi saya jadi ini ya, semakin paham bahwa kenapa outcome itu menjadi salah satu pilar dalam NLP. Biar kita tahu apa yang kita inginkan. Sama halnya ya kalau kita itu memfasilitasi klien kita, coachee kita dalam proses perubahan gitu. Orang itu sangat terampil untuk mengeluh. Sangat terampil, sangat kompeten untuk mengeluh. Oh iya, sedikit cerita misalnya di tempat terapi saya ini. Seorang ibu-ibu cerita tentang keadaan dirinya diselingkuhi oleh suaminya. Terus dia bilang, oh saya nggak terima mas, suami saya seperti ini. Yang dia sampaikan semuanya adalah keluhan. Bagus sih, kalau dalam NLP kan present state-nya dia tahu, dia mengenali, dia bisa mendeskripsikan keadaan dia yang sekarang. Kalau kita mengacu sama prinsip perubahan dalam NLP, present state, desired state. Cuma dia belum terampil untuk menjelaskan lalu apa yang aku inginkan gitu loh. Karena kalau misal dibiarin ya setengah jam sampai 1 jam ya dia hanya akan menceritakan problemnya dia gitu. Dan bisa jadi kita juga seperti itu tanpa kita sadari. Makanya ketika Joseph O'Connor di sini menuliskan ultimate question, tinggal kita tanya gitu loh. So, what do you want? Lalu apa yang Anda inginkan terkait hal ini?
Ya, saya ingin suami saya kembali sama saya. Nah, itu baru tujuan tuh. Karena kalau cuma muter-muter di problem, kita nggak bisa memfasilitasi dia dong. Ada satu pertanyaan lagi ya, kalau yang dipakai sama Richard Bandler itu untuk membongkar deep structure dari sebuah statement itu, how do you know? Wah, itu kalimat pertanyaan yang sering dipakai sama Richard Bandler untuk membongkar deep structure gitu. Ya, oke, teman-teman, mudah-mudahan yang hadir di sini sudah belajar NLP semua ya. Karena ini pembahasan-pembahasan teknis gitu. Kalau kalau semisal nanti ada yang belum belajar, ya ngikutin aja nggak apa-apa. Nanti kita akan ada pembahasan NLP yang basic-basic gitu ya. Karena memang ya, kalau kita belajar NLP, kita nggak boleh alergi dengan terminologi di dalam NLP gitu sih. Karena nggak, agak aneh kalau terminologi dalam NLP itu kita terjemahkan ke dalam bahasa gitu. Agak aneh. Misal state ya kita tahu kan state itu apa. Tapi kalau misal letterless kita terjemahkan state adalah negara bagian, kan aneh gitu loh. Jadi ya kita terima aja bahwa memang ya pengetahuan ini lahirnya dari luar dan kita perlu berdamai dengan diri kita terkait dengan terminologi yang berbahasa Inggris gitu. Oke, so what do you want adalah hal yang sangat what you want, know what you want, apa yang kita inginkan itu menjadi langkah awal biar kita tuh menjadi master dalam dunia komunikasi. Gitu. Once you know your desired outcome, you need 3 skills in order to get it. Dan ketika kita tuh sudah tahu apa yang menjadi outcome kita, keinginan kita, ada 3 skill yang kita butuhkan nih untuk membuat hal tersebut itu terwujud ya. The first skill is sensory acuity. Oke, sudah tahu ya sensory acuity apa? Peka. The second skill is flexibility. Oke, behavior flexibility. Yang ketiga, ini yang jarang dibahas sama orang-orang ya, tapi ini dibahas sama si Jenny Laborde itu adalah the third skill is congruence. Oke. Nah, congruence itu maksudnya gini nih. All of your sub-personalities, the leader, the follower, the ambitious part, and the goof off need to agree on what you want. The alignment of all your different parts will produce congruence in communication. Maksudnya gini, jadi kan di dalam diri kita tuh banyak part gitu ya. Kita perlu kongruen, perlu selaras gitu. Sehingga apa yang kita sampaikan ke orang lain itu jadi lebih clear, jadi lebih mudah diterima, jadi lebih mudah dipahami gitu. Karena semakin banyak keruwetan di dalam diri kita, lidah kita juga pasti akan beribet. Kita juga akan bingung, ini mau ngomong apa lagi habis ini ya. Ini kalau semisal agak geser-geser dikit ke neuroscience gitu ya. Kalau di dalam ini ruwet, neokorteks kita kan nggak berfungsi maksimal ya. Jadi kita nggak bisa berpikir dengan jernih. That's why kita perlu dalam keadaan yang kongruens, di dalam itu tenang ya, naik ke sini, bisa berpikir lebih jernih, sehingga komunikasi yang kita produksi, pesan-pesan ataupun arahan, sugesti apapun itu menjadi lebih clear, menjadi lebih mudah diterima oleh mitra bicara kita. Oke, so dari sini silakan teman-teman untuk memantik diskusi kita. Silakan, Mas Fuad, dibantu. Oke. Oke nih ada Ya, Andreas nih, ini ada udah Andreas. apa Ada Andreas. namanya? Silakan Andreas. Ada pertanyaan nih. Siapa? Aku rindu padamu, bro. Aku rindu padamu. Waduh, terakhir kita ketemu eh di mana depan Indomaret itu Gandaria mana ya? City. Gandaria City. Bukan, bukan. Kuningan City dong. Iya, iya, iya. Kuningan Iya. City. Oke, duh lama banget. Oke, silakan bro. Ada yang Nah, mau disampaikan buat kita nih? enggak menarik ini. Saya mau kan Mas Idrus dari dulu tertarik persuasion. Iya. Tapi tadi sudah disampaikan hal-hal yang memang indah sekali, bagus sekali, luar biasa. Tapi mungkin saya ya ingin bertanya ke Mas Idrus juga yang mendalami persuasi. Kalau dulu kan kita suka ngomong, oh raport dan lain sebagainya. Kalau sekarang nih, Mas, Terputus Andreas. Nge-freeze. cek. Nge-freeze. Oke, udah. Nyambung lagi, silakan. Eh, apa sih yang paling penting di persuasi itu? Misalnya gini, contohnya kan
kita terhadap anak gitu kan pasti jelas niatnya baik, atau terhadap sahabat yang kita sudah jelas-jelas apa ya berkenan lah dengan sahabat tersebut. Terus kita ngeflow kan, misalnya ngopi bareng sahabat itu untuk misalnya kita apa yang bagus-bagus, misalnya kita mau rekomendasikan bahwa dia masuk PNS atau terserah lah, pokoknya niatnya baik, bener-bener kita tuh secara hati, bro, kue apik loh bro, untuk melakukan X. Menurut pengamatan Mas Idrus sekarang gimana kalau kita sudah di tahap itu, kita tahu apa yang kita mau, ngeflow-nya yang paling penting apa? Kalau dulu kan mungkin ya raport dan lain-lain. Kalau sekarang setelah bertahun-tahun mengulik ini gimana? Waduh, ini pertanyaannya berat ini. Ini masuknya ke dalam soalnya. Saya perlu menstrukturkan lagi untuk menjawab ini. Ya, nomor satu untuk di tahap yang sekarang ini ya, Idrus yang sekarang ini, positive intention tuh beyond everything, bro. Positive intention tuh beyond everything dah. Karena selama ini mungkin kita fokus, saya pribadi itu fokus dengan how to gitu kan. Ya, building report wajib nggak? Wajib gitu loh. Tapi kalau saya sekarang, sebelum itu step back dulu lah. Niatan kita building report itu apa sih? Udah pas belum gitu loh. Terus kalau tadi sesuai dengan pembahasan ini ya, udah kongruen belum? Apakah saya hanya melakukan building report hanya sebagai sebatas formalitas karena untuk mempersuasi orang itu butuh building report? I think no kalau untuk sekarang, bro. Karena ya intention itu beyond of everything lah. Itu akan menjadi payung dari segala perilaku Idrus Putra yang sekarang itu. Jadi ketika ya kita Bro Andreas juga belajar tentang mindfulness, tentang kesadaran, dan itu juga itu keren banget sih memang. Itu ngebantu banget dalam proses komunikasi biar lebih clear, biar lebih connect dengan orang itu. Waduh. Jadi kalau ditanya ya jawabannya adalah positive intention, bahwa ya kehadiran saya itu, kalau saya pribadi ya, saya harus bermanfaat gitu loh. Kalau misalnya saya punya produk gitu loh, oke, saya bakal dapat duit memang dari apa yang saya jual. Tapi di atas itu semua, manfaat terbesar apa yang akan mereka dapatkan dengan membeli produk atau jasa dari saya? Terus permasalahan apa yang mereka terbantukan untuk bisa selesai ketika mereka itu hire saya? Lebih di itunya dulu. Karena how to mungkin bagi buat saya pribadi dan teman-teman yang sudah cukup lama ya, belasan tahun kita berkecimpung di dunia ini, maybe ini sudah menjadi unconscious competence. Kita udah nggak memikirkan how to-nya lagi, itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi kita perlu benar-benar beres, kita perlu benar-benar selesai dengan diri sendiri. Kita perlu kongruen, karena kongruen itu satu hal yang mungkin sedikit dibahas sama teman-teman yang di dunia persuasi dan juga influencing. Kira-kira gitu sih. Udah pertanyaannya berat banget ini. Luar biasa, luar biasa. Berarti kalau pakai bahasa yang mungkin sehari ini apa? Hati yang memberkahi ya. Hati yang memberkahi. Okay. Kalau pakai bahasa NLP itu apa? Frame of reference. Jadi Frame of reference. sesuatu yang memayungi semua perilaku kita. Ya, gokil. Terima kasih jawabannya. Aku yang makasih banget udah disempetin mampir nih di acara seru-seruan, seneng-senengan ini. Siap, luar biasa. Oke, silakan teman-teman. Dan ada pertanyaan dari Mas teman-teman. Kalau teman-teman punya pemahaman yang lebih bagus dari saya, saya sangat welcome banget untuk menerima ide-idenya gitu ya. Karena ya NLP kembali lagi adalah subjective experience. Yang saya sampaikan adalah apa yang saya pahami dari buku ini, saya kaitkan dengan pengalaman saya. Nah, tentu teman-teman juga punya pengalaman berbeda yang indah juga, yang keren-keren gitu kan. Dan momen ini kita pakai untuk saling bertumbuh ya, saling menumbuhkan lah gitu. Karena NLP Essential itu bukan tentang Idrus Putra, bukan tentang Fuad, bukan tentang siapa. Ini tentang kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan wadah baru ini biar untuk terus bertumbuh gitu loh. Kira-kira gitu sih. Silakan Mas Wan. Oke, ini sebelum kita lanjut,
Ya, nge-freeze. Ada pertanyaan dari Mas Mika. Dengar suara saya? Tes, tes, tes. Dengar. Oke. Berarti termasuk di dalam memahami how and why. eh, Berarti termasuk dalam memahami how and why-nya ya, Mas. Karena menunjukkan poin fleksibilitas dalam tujuannya menuju what do you want. Kayaknya enak deh, Mas Mika jelasin deh. Iya, kurang 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 ngeh juga gitu. Biar nggak Bahasamu intelek banget. Enggak, maksud itu kan dulu kan aku juga memahami apa ya? Dulu kan Mas Arif RH kan pernah mengatakan bahwa kalau misalnya kamu mau melakukan sesuatu itu kan kalau misalnya kamu nggak ketemu what-nya, kamu harus cari how-nya dulu gitu loh. Karena kadang-kadang kalau misalnya kamu terfokus pada how-nya, nanti kamu nggak menemukan what-nya itu apa gitu loh. Hmm. Nah, sebaliknya juga begitu. Kalau misalnya kamu terlalu fokus, kenapa saya harus begini, kenapa kok saya begini. Misalnya kayak contoh, katakanlah gini lah, misalnya kalau untuk anak kos kan paling gampang, akhir bulan kan, ya pasti semuanya pernah jadi anak kos lah gitu loh. Oke. Rata-rata pernah jadi anak kos, di mana ketika akhir bulan, terus misalnya nunggu gajian gitu kan, terus kayak pasti mempertanyakan gitu loh, kenapa kok uang saya kok tinggal segini gitu loh, kenapa kok nggak ada orang yang mau membantu saya, kenapa kok gini kan, Hmm. akhirnya kan jadi terfokusnya ke kenapanya gitu loh, nggak mencari fokus gimana ya, kalau misalnya saya mau mengatasi rasa lapar saya, bisa nggak ya misalnya saya paling nggak ngetuk kamar temen kos terus ngomong, bro ada nasi nggak gitu loh, bro ada apa nggak gitu loh. Jadi kan kadang-kadang kayak karena terfokus pada why-nya, kita lupa dengan how-nya. Begitu pula ketika kita Hmm. terfokus pada how-nya, kita lupa gitu loh. Kita lupa pada why-nya itu. Maksud Oke. saya gitu. Oke. Oke. Bagus. Pertanyaan bagus, Mas. Yang saya tangkap gini, teman-teman. Kalau dalam NLP kan kita belajar tentang frame of mind ya, kerangka berpikir kita. Ada ada tuh di YouTube saya bahas tuh, di channel YouTube saya itu, tentang problem frame sama outcome frame gitu. Why-nya kalau terjebak di problem frame, yaitu akan bikin kita terus bermasalah gitu kan. Why-nya gitu. Sedangkan why itu nggak selalu salah kok. Why itu nggak selalu salah. Karena banyak dari teman-teman praktisi itu cukup antipati dengan kata why gitu dalam bertanya. Tapi kalau kita bisa menggunakan pertanyaan why yang presisi, wah itu bagus banget gitu loh. Contoh semisal menggunakan why yang cukup presisi ya. Kenapa kok saya sampai saat ini masih mempermasalahkan hal ini gitu. Apa pentingnya? Jadi mungkin yang pembahasan ini lebih 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 relate kalau membahas tentang problem frame sama outcome frame. Kalau outcome frame, solution focus itu lebih lebih ke arah kita kan mikirin solusi ya. Aduh, lapar gitu loh. Oke, kira-kira siapa ya yang hari ini bisa aku mintain tolong untuk ngutang nasi bungkus gitu kan. Nah, arahnya ke solusi gitu dibandingkan ke why yang tadi kenapa ini terjadi pada hidupku gitu kan. Kenapa hidupku kok menderita seperti ini gitu. Itu kan menjadi pertanyaan yang susah untuk dijawab gitu. Tapi sedangkan kalau kita menggeser frame of mind kita ke solution focus, ke outcome frame ya, kita arahkan pikiran kita menuju ke apa yang bisa kita selesaikan, apa yang bisa kita dapatkan untuk menyelesaikan hal ini. Gitu sih. Jadi nggak salah bertanya why itu nggak salah. Tapi perlu lebih presisi aja. Kenapa memikirkan hal ini tuh penting buat aku? Nah, itu. Kenapa hidup menderita yang aku rasakan saat ini penting buat aku gitu. Itu bisa jadi pertanyaan yang cukup presisi untuk membongkar di bagian dalam itu. Bisa itu. Kira-kira gitu ya, Mas Mika. Oke? Silakan ada lagi teman-teman. Ayo, ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang mulai mengganjal atau semakin mengganjal. Hmm. Ini biar seru nih. Atau saya tanya nih, karena otak miskin saya bergejolak.
karena pertanyaannya Mas Mika tadi. Kalau kita Ada lanjut, nggak otak kita miskin lanjut nih. saya? Hah? Kalau nggak kita lanjut nih. Ya, atau saya yang nanya malah. Boleh deh, ayo. Jadi gini, sederhana bahkan tampak bodoh lah masalahnya. Kalau kalau pada bilang pertanyaan ini bodoh sekali. Pertanyaannya adalah melanjutkan kepada apa yang Mas Mika sampaikan, sederhananya gini deh. Kan ini berbicaranya sesuatu yang tidak real tampaknya. Jadi yang kita bicarakan itu tadi adalah sesuatu yang tidak real. Sedangkan yang kita mau sasar dalam memperkenalkan NLP atau ilmu apalah itu adalah sesuatu yang ini praktisnya piye? Ini praktisnya gimana? Bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya inginkan secara cepat dengan pendekatan ala NLP, which is kalau dikaitkan dengan buku tadi, integrity. Saya nggak punya apa-apa. Sedangkan posisi saya saat ini lapar. Saya butuh solusi cepat untuk masalah saya ini. Coba jelaskan kepada saya apa yang harus saya lakukan pertama kali. Sebab pertanyaan ini kemarin muncul di klien saya. Jadi ketika kita bicara soal teori sangat mudah untuk step by step ya begini. Tapi apa yang harus saya lakukan pertama kali untuk mengatasi rasa takut saya? Saya berani mati tapi takut lapar gitu loh. Untuk mengatasi ini gimana? Terima kasih. Oke. Kenapa ya pertanyaannya kok berat-berat gitu loh? Tolong teman-teman yang lain bantu jawab dong. Oke, kalau dari pengalaman pribadi sih gini ya. Memang beberapa orang itu kan pengennya perubahan yang instan cepet gitu kan. Ya balik lagi sih kalau saya tanya gini. Anda ingin solusi yang Anda butuhkan atau solusi yang Anda inginkan gitu loh. Karena bisa jadi solusi yang Anda butuhkan itu nggak sesuai dengan solusi keinginan Anda gitu. Gitu. Jadi kalau pendekatan dalam memberikan solusi ke orang itu kan macam-macam ya. Ada yang semisal bisa ya kita gali ala-ala coaching gitu kan sampai dia muncul insight how to-nya, first step yang easy, yang mudah itu kayak gimana. Itu kan bisa aja muncul gitu. Itu kalau semisal kliennya bisa diajak mikir gitu. Makanya coaching itu nggak bisa dipakai untuk orang yang nggak mau mikir gitu. Harus mau mikir baru bisa pakai coaching. Kalau semisal untuk terapi, konseling ya mungkin kita, iya loh. Iya. Buat Coaching yang itu nggak kenyang bisa. berarti. Coaching itu nggak bisa dipakai untuk orang yang nggak mau mikir. Nah, kalau terapi, kalau untuk konseling gitu, ya kita boleh ngasih saran ke dia gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau dari pendekatan yang saya pakai, saya percaya bahwa setiap orang itu sudah punya sumber daya. Tinggal dievokasi, dimunculkan gitu, dikenalkan bahwa you have resource yang sangat banyak banget gitu loh dalam dirinya itu. Sehingga dia punya banyak pilihan untuk memilih sendiri gitu. Karena ya apa yang disampaikan Milton Erickson itu bener lah intinya. Bahwa kita tuh udah punya sumber daya gitu. Cuma kita lagi dalam keadaan yang inkongruen. Kita dalam keadaan yang jauh dengan resource-nya kita. Karena ini kalau model bahasa Andreas, sang bijak itu pasti ada dalam diri kita. Itu. Nah, tugas kita adalah mengantarkan klien untuk mengakses wisdom. Woy, kebijaksanaan di dalam dirinya. Gitu. Jadi yang perlu kita geser persepsi cepatnya itu loh gitu. Ya, ya. Oke, silakan Mbak Midatari Evana. Midatari monggo. Silakan. Ya, terima kasih. Menyambung dari Mas Mika tadi juga ya, bahwa yang setiap kita baca, yang setiap kita dengar, itu juga sebetulnya by konteks gitu kan. Jadi misalnya waktu Mas Arif LH itu berkata demikian, kenapa kita fokus hanya kepada why-nya saja, itu kan akan mengaburkan how-nya atau sebaliknya. Kenapa kita hanya fokus di how to-nya saja? Itu akan bisa memungkinkan mengaburkan what-nya atau why-nya gitu ya. Itu semuanya sebetulnya by konteks. Dalam konteks apa
quote itu atau apa yang kita baca atau yang kita dengar itu berlaku gitu. Nah, menyambut lagi tadi sudah disinggung juga sama Mas Idrus, sama Mas Fuad. Jadi sebetulnya apa sih yang sebetulnya yang pertama kali yang bisa kita lakukan ya? Kalau di pengalaman saya juga, kita itu nggak akan pernah bisa melakukan apa-apa sesuatu yang tidak kita punyai, gitu. Jadi selama kondisi itu adalah bukan milik kita, selama emosi itu bukan milik kita, itu kita nggak akan bisa rubah kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya, gimana nih ya anak kos gitu kan, saya juga pernah ngekos ya, lapar nih gitu. Ya kita perlu menerima dulu rasa laparnya kita, kondisinya kita pada saat itu. Baru kita bisa mengajak diri kita untuk berpikir, oh ya, lapar ini mau kita apain nih? Gitu. Kalau lapar ini penting untuk dipenuhi, maka kita akan menuju ke how to gitu. Tapi kalau menurut kita setelah kita terima rasa laparnya, tapi kita, oh ini kan belum belum perlu dipenuhi sekarang karena kan lagi puasa misalnya gitu kan, atau nanti, atau bisa ini bisa nunggu nanti gajian lah atau besok sore gajian. Nah, itu kan tergantung dari konteksnya itu tadi. Jadi yang pertama kali bisa kita lakukan adalah mungkin kita bisa menerima dulu kondisinya, baru mau kita apain. Nah, tadi disambung juga oleh Mas Idrus bahwa kita itu mau solusi yang seperti apa nih? Mau solusi yang mudah atau memang yang diperlukan gitu kan? Nah, itu juga nanti tergantung kebutuhan kita lagi. Begitu. Oke, keren Mbak. Ini jawaban dari praktisi neurosemantik. Karena gini, salah satu pembahasan dalam NLP ya yang cukup jarang disentuh dibahas itu adalah bagaimana itu kita bisa memahami konteks dan konten. Padahal itu penting banget loh. Penting banget. Dalam dunia komunikasi pun juga sama. Bagaimana kita bisa memahami konteks dan konten. Karena kalau kita keliru, salah dalam memahami konteksnya, ya jadi nggak kongruen lagi nanti itu obrolannya. Maksud yang kita dapatkan, meaning makna yang kita dapatkan juga nggak kongruen dengan apa yang disampaikan. Ya mudah-mudahan kita bisa membahas itu di lain kesempatan. Banyak hal teman-teman yang bisa kita bahas tentang NLP itu. Woi, keren banget NLP itu. Ya, oke. Terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi membacanya. Habis ini selesai nih di introduction. Baru selesai di introduction. Di introduction-nya aja kita bisa dapat banyak insight. Saya pribadi dapat banyak insight, teman-teman. Oke. Nah, di sini dituliskan lagi nih. Ini metafor nih. Cakep banget metafornya. Effective communication is like taking a trip. Wah. Komunikasi yang efektif itu seperti kita tuh sedang mengambil suatu perjalanan. Terus dia deskripsikan tuh. First, you decide on your destination. Pertama, kamu putuskan dulu, tentukan dulu destination, tujuannya kemana. Then, you consider how to go, dan kemudian kamu tentukan bagaimana kamu berangkatnya, and whom to invite to go with you. Dan dengan siapa kamu tuh mengajak orang yang akan menemanimu dalam perjalanan tersebut. You could fly, drive, or walk. Oke. Kamu bisa terbang, nyetir, atau bicycle, naik sepeda, atau mungkin berjalan. Say you decide to drive. Katakanlah kamu memutuskan untuk nyetir ya. You then need to find the route that most appeals to you. Kita kan perlu menemukan rutenya ya. Untuk menuju ke sana tuh gimana sih? While proceeding, you need to remember or see checkpoints and landmarks that indicate whether you are on the right route. Nah, ini sebuah metafor tentang sensory acuity. Ngeblur ya kamera saya ya? Ngeblur. Enggak. Blur. Nah, udah fokus. Nah, Oke. Nah, ketika kita memproses perjalanan tersebut, ya kita tuh perlu mengingat atau melihat checkpoints-nya, ya, checkpoints dan juga landmarks yang mengindikasikan bahwa kita itu di jalan yang tepat. Nah, ini kok dalam komunikasi, teman-teman.
kita ngobrol sama mitra bicara kita. Ngobrol tuh, diskusi, negosiasi, menginfluencing apapun itu tujuannya. Dalam prosesnya, satu hal yang ditekankan di sini ya, kalau itu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, kita perlu aware, kita perlu sadar, kita perlu mengingat bahwa oke, saya sudah melalui rute yang tepat nih di sini. Nah, jadi di sini sebenarnya dia sedang membahas tentang outcome dan juga sensory acuity yang dikemas dalam bentuk metafor. You need to have specific ways to know this is indeed where you want to be and that you have accomplished everything you wanted. Jadi dalam mendeskripsikan tujuan kita, ini kalau ala NLP ya, itu kita perlu menspesifikkan. Nah, di sini saya belajar tentang outcome. Kenapa sih dalam NLP itu perlu dispesifikkan? Kalau kita create outcome, perlu dispesifikkan. Kalau kita mengingat lagi materi dalam menyusun WFO ya, kita bikin WFO, Well-Formed Outcome, itu kan ada sensory base-nya ya, sensory base-nya. Jadi kenapa outcome itu perlu spesifik, itu tujuannya adalah untuk menyentuh sensori kita, panca indera kita. Kenapa kok perlu disentuh panca inderanya? Ya karena kalau mengutip apa yang disampaikan Bandler bahwa otak manusia itu didesain bukan untuk mendapatkan hasil, tapi untuk diarahkan, mendapatkan arahan, gitu kan. Nah, cara untuk mengarahkan otak kita adalah dengan kita punya gambaran-gambaran, suara-suara, sensasi-sensasi terhadap apa yang kita inginkan. Dan outcome, nanti ini ada pembahasan tentang outcome ya. Karena outcome dengan goal itu beda banget. Satu hal yang sering saya sampaikan di kelas-kelas pelatihan saya tentang outcome adalah bahwa bedanya outcome dengan goal itu adalah outcome itu benar-benar sensory based. Kita tuh benar-benar meng-create suatu movie or pictures gitu ya. Ada suaranya, ada sensasinya gitu. Sehingga itu yang membedakan antara outcome dengan goals gitu loh. Termasuk acara reuni kemarin teman-teman. Itu bukan goal saya, itu outcome. Karena sudah benar-benar vivid ya, benar-benar jelas, benar-benar yang saya lihat, dengar, dan rasakan terhadap outcome tersebut. Saya ketemu dengan orang-orang di situ gitu kan. Itu benar-benar clear, benar-benar jelas. Efeknya apa sih? Fungsinya apa sih? Ya biar otak kita tuh dapat arahan. Oke, tujuannya tuh ke sana gitu. Dan gambaran-gambaran tersebut, sensasi-sensasi tersebut yang nantinya bisa jadi, boleh jadi akan menjadi motivasi untuk kita. Oke, sensasinya seperti ini loh ketika outcome saya sudah terwujud. Gitu. Effective communication begin its process with the recognition of desired result. In syntonic, we call this an outcome. Jadi effective communication, komunikasi yang efektif itu dimulai dengan proses kita tuh mengenali desire kita, result-nya itu apa. Nah, di dalam syntonic, model yang dia bikin, itu namanya adalah outcome. Nah, itulah sebabnya di bab berikutnya pembahasannya adalah outcome. Nah, gitu. So, teman-teman, alhamdulillah kita selesai di pembahasan introduction. Introduction. Kebayang buku 229 halaman lah kurang lebih ini. Bisa nggak kira-kira kita selesaikan? Mau nggak kira-kira kita bahas bareng? Bisa yuk, bisa. Bisa ya? Lanjut. Karena ini keren banget. Keren banget, teman-teman. Dan ada banyak buku NLP juga ini yang baru landing kemarin. Saya pesan dari UK. Bukunya Michael Hall, Collaborative Leader. Wih, cakep itu, cakep itu. Tapi buku NLP yang saya punya paling banyak tuh bukunya Ian McDermott. Itu banyak banget soalnya bukunya dia tuh. NLP and Human. Banyak teman-teman. Yang bisa kita kulik bareng-bareng lah ya gitu. Tapi harapannya bukan cuma saya lah ya. Ini bukan panggung saya, ini panggung kita semua gitu.
Jadi ini NLP Essentials ini sebagai sebuah komunitas yang nantinya adalah memprovide teman-teman biar ya kalau di luar oke lah dapat duit gitu kan. Dan kalau di sini sebagai bentuk kontribusi kita terhadap dunia NLP yang ada di Indonesia. Udah, itu aja lah. Nah, menarik nih. Ngomongin NLP esensial, bisa nggak dijelasin lebih detail tentang NLP esensial ini sendiri? Dan kenapa sih acara malam ini perlu ada? Itu kayaknya teman-teman harus tahu deh Mas Idrus. Iya, Monggo, oke. Jadi jelaskan. mayoritas yang hadir di sini ini kan terlahir dari rahimnya Neo NLP Society gitu kan. Hadirnya NLP Essentials ini tidak untuk menggantikan Neo NLP. Karena bagi saya pribadi, Neo NLP tidak pernah tergantikan dengan apapun bagi saya pribadi. Ya, karena saya juga lahir dan besar dari Neo NLP Society. Nama saya alhamdulillah dikenal sama teman-teman juga karena Neo NLP Society. Jadi saya nggak pernah punya niatan untuk meninggalkan Neo NLP Society, tapi saya melihat bahwa teman-teman yang sudah belajar di Neo NLP Society itu mau diapain? Terus mau apa lagi kita? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan gitu loh. Pak Toto PDE sudah memberikan eh, amanah ngasih sebenarnya ya amanah sih ya, untuk kita bisa mengelola NLP esensial ini sebagai wadah untuk kita tuh belajar bareng, sharing, dan juga diskusi teman-teman. Karena itu penting banget. Yang saya yakini ya kita perlu mengakui bahwa belajar NLP itu nggak cukup dengan 2 hari. Kalau sebatas membuat kita tahu, oh ini NLP loh. Insya Allah cukup. Tapi untuk membuat kita benar-benar paham apa itu NLP sampai ke dalam-dalamnya, ya nggak cukup kalau dalam waktu 2 hari atau 4 hari lah sampai master practitioner-nya di Neo NLP Society. Karena ya memang banyak hal yang belum terbahas, karena banyak hal yang belum dikulik di situ. Saya di sini sebagai inisiator sebenarnya, sebagai pelempar ide aja yang alhamdulillah disambut baik dengan teman-teman gitu loh. Tapi balik lagi Komparator. bahwa apa? Disambut oleh komparator, habis itu generator. Iya gitu. Karena ya itu tadi teman-teman. Saya nggak bisa jalan sendiri. Saya nggak bisa jalan sendiri. Dan NLP Essentials itu bukan tentang saya, bukan tentang Pak Toto PD, bukan. Ini tentang kita kok. Apapun yang bisa kita berikan untuk NLP Essentials sebagai sebuah komunitas belajar NLP, ayolah gitu biar kita bisa growth bareng gitu loh. Panggung ini milik kita semua gitu. Siapapun boleh bicara, siapapun boleh ngebahas NLP di NLP Essential. Dan ini juga selaras dengan apa yang disuntikkan di dalam Neo NLP Society bahwa now everyone can learn NLP gitu. Bahwa siapapun tuh bisa belajar NLP, siapapun bisa berbicara untuk membahas NLP, siapapun bisa menjadi pengajar NLP. Intinya itu. NLP Essentials masih membawa spirit yang sama, mungkin dengan sentuhan yang sedikit berbeda karena kita berupa komunitas. Itu sih. Nah, Cakep. cakep itu. Nah, apa yang kemudian jadi agenda selanjutnya? Apakah ini hanya pertama dan terakhir atau ada agenda lain? Boleh tuh di-share lagi. Monggo. Ini masih belum final ya karena saya juga belum ketemu lagi sama Pak Toto. Tapi dari kemarin yang sudah dibahas sama Pak Toto itu sebenarnya Pak Toto pasrah penuh ke saya ini pergerakannya mau seperti apa. Itu jadi PR sih sebenarnya malah bagi saya pribadi ya karena aduh cukup berat nih gitu kan. Makanya saya butuh diskusi dengan teman-teman semua apa yang bisa kita lakukan untuk sama-sama ngembangin NLP Essentials ini gitu loh. Sebagai sebuah komunitas wadah untuk belajar NLP bareng-bareng gitu. Ya tentu insya Allah nanti visi misi dan struktur organisasi bakal kita bikin gitu loh. Itu sih Mas Fuad. Kalau untuk kedepannya lagi ya saya punya gambaran gini teman-teman. Saya itu cukup sering ya dapat permintaan kelas training itu berbahasa Inggris gitu loh. Bahasnya NLP pula gitu. Saya punya ide tuh kayak gini.
entah kapan, entah gimana caranya nanti kita itu ngebahas NLP, tapi bener-bener full pakai bahasa Inggris. Udah sebisanya aja pokoknya. Yang penting kita berani dulu gitu. Berani untuk berbahasa Inggris dengan membahas NLP gitu loh. Jadi kita belajar banyak hal gitu. Kita belajar berbahasa Inggris. Kayaknya unik ya, kayaknya apa sih? Tapi bagi saya pribadi, ini menjadi hal yang cukup menarik teman-teman. Kalau kita belajar mempresentasikan NLP menggunakan bahasa Inggris. Udahlah, nanti tentang guru bahasa Inggrisnya insya Allah bisa kita datangkan lah untuk ngebantu kita. Oh, Intinya, itu menarik. iya loh, menarik Itu loh. menarik. Iya, karena gini, Mas Fuad. Saya pribadi cukup sering diminta untuk ngisi training berbahasa Inggris gitu kan. Itu di awal stresnya luar biasa gitu kan. Bener-bener stres gitu. Yang datang kan si kelas ada yang dari Thailand, ada yang waduh, itu PR banget. Apakah itu gemeteran luar biasa, berkeringat dingin? Pasti gitu loh. Tapi balik lagi bahwa NLP is about kita itu creating state ya, kita ngerubah state gitu. Dan itu ngebantu banget. Udahlah, pokoknya kita tuh bener-bener ekspor banget bagaimana NLP itu bener-bener kita praktekin sama diri kita sendiri. Loh mas, saya tuh nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pakai Google Translate, hafalkan itu Google Translate. Nggak ada alasan. Udah, pokoknya kita mau start dimanapun, dengan cara apapun, pakai hal apapun, kita berangkat pokoknya teman-teman. Mau pakai ChatGPT, ya kan? Oke, buatkan saya skrip untuk mempresentasikan NLP dengan bahasa Inggris dalam kurun waktu 3 menit. It's okay, nggak masalah. Hafalin habis itu. Ini tentang kita berani, tentang state kita untuk berbahasa Inggris membahas NLP. Mau itu nanti di luar kepake apa enggak, saya nggak tahu gitu loh. Tapi di sini kita akan sama-sama eksplor tentang keberanian diri kita untuk menciptakan sebuah state bahwa oke, menarik NLP untuk dipraktekkan di sini. Gitu sih Mas Fuad gambarnya. Itu sedikit langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam NLP Essential. Bagi saya cukup unik lah, tapi menarik kok. Iya, benar banget. Mau yang medok bahasa Jawanya nggak masalah gitu. Kita nggak ngelihat itunya gitu. Ya, no problem, no. No problem lah. Nah, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. What's the problem, Wesan? Oke, yang penting kan gini. Karena satu hal ya, yang saya tuh pernah dapat nasihat yang bagus banget terkait bahasa Inggris. Gini, kalau ngomong pakai bahasa Inggris ya, kamu tuh nggak perlu bingung terus kalau kamu ngomong bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Yang bingung cukup orang yang dengerin kamu nggak usah bingung. Iya Jadi sih. kita tuh nggak usah bingung. Yang bingung yang dengerin aja gitu loh. Oke, it's okay gitu. Nah, dari situlah muncullah keberanian. Oke, kenapa saya takut? Bisa lah, NLP kita otak-atik state kita, kayak kita udah belajar kok NLP itu untuk creating state, untuk merubah state, untuk mengubah belief system kita. Wah, saya ini orang Jawa, orang Deso, nggak bisa bahasa Inggris, susah bahasa Inggrisnya. Bisa, itu balik lagi. Ya, kita akan challenge diri kita sendiri. Apakah benar NLP itu bisa benar-benar berdampak kepada kehidupan kita? Yang mungkin kemarin-kemarin kita fokusnya ngajarin NLP terus, sekarang kita balikin. Oke, kita adalah orang yang pertama kali merasakan manfaat ketika kita belajar dan bereksplorasi NLP. Gitu Mas Fuad. Iya. Oh, mantap. Ada yang mau nambahi? Saya terus. Yes, apply to self gitu. Nggak apa-apa bahasa Inggris berantakan, nggak mas. Ini menarik karena banyak banget kelemahan dari orang-orang kita tuh ketika bicara tentang pemberdayaan diri tuh nggak harusnya ampun-ampun ya. Tapi ketika disuruh ngomong pakai bahasa Inggris apalagi gitu nggak bisa. Langsung mentalnya down. Nah, ini menarik teman-teman, menjadi sebuah gagasan yang kayaknya perlu dieksekusi deh. Gimana kita berkumpul di sini sekalian untuk melatih pengubahan state kita, terutama dalam menyampaikan sesuatu, public speaking lah, nggak pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Inggris. Kayaknya ini akan jadi sesuatu yang cukup menantang kalau misalnya habis ini ada Zoom lagi, nge-share sesuatu pakai bilingual, mau Oke. bahasa Inggris Jawa, mau bahasa Inggris Suriname, monggo. Kamu. Oke teman-teman, kita closing dulu untuk biar ini recordingnya selesai. Habis ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk jadwalin lagi tentang pembahasan buku ini kalau memang teman-teman masih bersedia, masih
mau merendahkan hatinya untuk kita bisa eksplorasi bareng-bareng di sini. Jadi ini yang bisa kita bahas. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Oke.